siapa untuk kurban. Jadi Buya, yang berkurban itu siapa? Yang berkurban itu orang yang punya ompek. Pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. Dua, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi. Tiga, sanggup memberi makan minum pada 4 hari, 10 Zulhijjah, seboleh, 2 boleh, 3 boleh. 4, sanggup membeli hewan kurban. Nah, ukur diri kita. Abdul Somad, sanggupkah engkau memberi nafkah dirimu? Sanggup. Istri anakmu? Sanggup. 4 hari, 10, 11, 12, 13? Sanggup. Sanggup beli hewan kurban? Sanggup. Abu kurban. Adik-adik mahasiswa mau berkurban, belum sanggup karena hidup masih subsidi APBN, tunjangan orang tua. Tapi dia punya tabungan 2,5 juta, mau dia berkurban, bagus. Habis berkurban lapor orang tua, kurban 2,5 juta, minta ganti 5 juta. Nah, oleh sebab itu maka kalau sanggup kita berkurbanlah. Karena kalau dibandingkan dengan kurban Ibrahim tak ada apa-apanya. Ibrahim tak diminta Allah ontanya, tak diminta Allah sapinya, tak diminta Allah kambingnya. Yang diminta Allah yang paling dia sayang. Siapa yang paling disayang oleh Ibrahim? Ismail. Ibu pun yang paling ibu sayang Pak Ismail. Kebetulan nama lakinya Ismail. Balik dari situ bawanya pisau, bang. Oleh sebab itu berkurban ini menjolok buah sudah masak, tapi kalau tak dijolok dia tak jatuh. Maka menjolok rezeki dengan berkurban, jatuh dia. Pelit, bakhil. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Adalah orang kaya, pelit, bakhil, minta ampun. Ketika diminta membayar zakat, tak mau. Minta sodakoh, tak mau. Pokoknya asal nampaknya kotak sodakoh, sakit perut, nulas. Asal nampak sholat berjamaah, oke. Ambo ya kalau disuruh sholat berjamaah ke masjid, tahan. Iktikaf malam sampai jam 2 Ramadan, tahan. Tidak makan, tidak minum, tahan. Tapi kalau sudah bersedekah nih, memang menyakitkan gue. Memang sakit. Akhirnya duit itu keluar juga dengan cara yang tak disangka-sangka. Na'udzubillah. Maka kalau mau berkah rezeki, berkurbanlah. Yang sudah kaya-kaya, rumah-rumah besar, gedung-gedung, mobil mewah di lingkungan masyarakat elit, jangan lagi berkurban di tempat itu. Bagi situ, potong situ, bagi situ, tak ada gunanya. Bagikan ke daerah yang tepi-tepi. Itu selalu saya sampaikan di Pekanbaru, di komplek perumahan pejabat, konglomerat, orang-orang kaya. Potong atau bawa kambingnya ke Tenayan Raya, Rimbo Panjang, Kulim, terutama di Simpang Bingung, karena banyak di situ yang bingung, tak tahu kemana jalan kebenaran. Potong kambing, bagus. Kami membawa kambing-kambing Bapak Ibu ke suku Talang Mama. Dulu, tahun ini panitia belum buka. Dulu kami jual voucher 2.400.000. Tak pernah kami jual di masjid, cukup di internet saja. Kami jual voucher kambing untuk suku Talang 2.400.000. Enter, share. Tiba-tiba berdatangan kambing dari Hong Kong, kambing dari Amerika, kambing dari Jepang. Duitnya datang, kami belikan ke kambing. 50 ekor kambing tahun lalu kami bawa naik sampan masuk ke suku Talang Mama. Itulah pengalaman kambing itu paling adventure. Kambing naik sampah. Kambing paling takut sama air. Di sungai dibawa naik sampan 5 jam, 7 jam masuk ke dalam. Dibagikan ke kampung-kampung.
Penyerahan, foto. Pemotongan, foto. Makan daging, foto. Kirim ke semua orang yang berkurban. Sampai nikmat, rahmat, dan barokah. Dah. Habis itu pembahasan tentang kapan waktu penyembelihannya. Disembelih setelah sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat hanya sekedar sedekah daging saja. Tapi kalau dipotong dibagi setelah sholat, maka dia bernilai sebagai ibadah kurban. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Tak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad perang ke Palestina? Kalah, jihad itu kalah dibandingkan yang ini. Apa dia? Beribadah pada 10 hari. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Apa amalnya terserah. Amal banyak. Saya sanggup puasa Pak Ustaz. Boleh saya puasa? Boleh puasa. Tapi sampai tanggal 9. Hari 10 tak boleh karena tanggal 10 hari raya. Jangan sampai tanggal 10 itu puasa. Karena hari raya kita ikut bergembira makan daging. Saya tak bisa makan daging kambing Pak Ustaz. Tak usah dimakan, ditengok aja. Ada orang zaman sekarang makan daging kambing kumat darah tinggi. Tapi yang sudah sangat-sangat takut baru menengok kambing sudah naik darah tinggi. Nauzubillah. Sebenarnya bukan salah kambing. Nabi Muhammad makan kambing. Tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena tekanan darah tinggi. Tak ada. Bukan salah kambing. Kambing itu hanya kambing hitamkan saja. Sebetulnya tak apa-apa. Orang Arab banyak makan daging kambing. Yang penting dinetralisir dengan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya tentang umur kambing.